sebelumnya kami mohon maaf karena mengalami trouble tadi untuk linknya belum bisa diakses, jadi mulainya agak telat. Oke. Dan tak lupa yang terhormat narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Ibu Jenny. Selamat malam Bu Jenny. Selamat malam Mbak Ika. Oke. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, sehat. Nah, hujan Bu, di tempat Ibu hujan saat ini? Tadi hujan, sekarang udah berhenti ya. Kalau saya di Jakarta Utara, jadi emang selalu gitu. Kita dapat hujan mulainya belakangan, tapi berhentinya duluan. Oke. Tapi suara saya jelas Ibu ya? Cukup jelas, agak gerusuk-gerusuk, tapi masih bisa didengar Mbak. Oke, soalnya di sini di tempat saya sedang hujan Bu, jadi sinyalnya terombang-ambing. Oh iya. Oke, jadi sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya Bu, siapa sih Ibu Jenny ini? Ya. Oke, teman-teman, jadi Ibu Jenny ini adalah seorang co-founder dari Haya Heritage dan juga seorang mompreneur yang saat ini sudah dikaruniai orang putih. Nah, berawal dari ketertarikan dengan konservasi lingkungan sejak di bangku SMP secara independen, mengkampanyekan efek buruk penggunaan disposable dan pelepasan balon gas ke udara, serta mengusahakan upcycle barang-barang bekas, tentu saja tidak terlalu digubris oleh orang lain di masa itu karena going green belum menjadi sorotan pada waktu itu. Lalu pada tahun 2012 bersama tim tugas akhir menyusun bisnis plan tentang budidaya kepiting yang sustainable di lahan bakau yang sudah terkena dampak tsunami Aceh dan mewakili Indonesia dalam kompetisi social venture di UC Berkeley, Amerika Serikat. Lalu di tahun 2014 mulai mengenal Zero Waste Living dan mencoba mempraktekkan sedikit demi sedikit dalam keseharian rumah tangga. Di tahun 2016 membangun komunitas Zero Waste Nusantara bersama beberapa rekan dengan channel medsos, Facebook group di Zero Waste Nusantara Indonesia dan di IG @ZeroWasteNusantara. Lalu di tahun 2018 mengubah haluan @Haya Heritage yang berdiri sejak 2015 menjadi eco fashion menggunakan kain berwarna alami dan metode zero waste cutting atau tidak meninggalkan sisa kain perca. Dan di tahun 2018 membentuk WA Support Group Sampah atau singkatan dari Pantang Nyampah Indonesia, terutama bagi yang baru memulai perjalanan zero. Wah, luar biasa banget Bu Jenny ya. Lengkap banget Mbak dibacainnya. Luar biasa banget. Jadi Ibu ini benar-benar memulai sebelum adanya Going Green menjadi Iya, jadi memang ketertarikan saya pada isu lingkungan itu udah dari kecil bareng sama adik saya juga. Ya seperti yang tadi Mbak sempat ceritakan, waktu itu tuh belum heboh lah orang-orang pada hidup ramah lingkungan gitu. Jadi ya lumayan menentang arus lah pada saat itu. Oke, sebelumnya Ibu boleh disapa dulu buat teman-teman audiens yang baru gabung, Bu. Oke, halo, ada Eli sama Amarilis nih yang kelihatan dari tempat saya nih. Oh iya. Ini juga ada Mbak Luisa ya. Selamat malam ya teman-teman semua. Iya. Oke, Ibu, tadi kan ada Haya Heritage ya. Ini dari akun Instagramnya juga @Haya_Heritage. Ini definisinya apa sih Bu kalau boleh tahu? Definisi, maksudnya dari produknya? Oh, produk. Oh iya, jadi itu brand fashion saya yang saya bangun bersama adik saya. Nanti akan ada video yang kayaknya bisa menceritakan lebih jelas gitu ke teman-teman. Oke.
Oh ya teman-teman nih, di era modernisasi seperti ini, fashion pasti sudah menjadi perbincangan ataupun persaingan di mana-mana. Karena tentunya setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari, tren fashion ini pasti selalu berubah-ubah. Nah, pada malam hari ini, Bu Jenny akan ngobrol-ngobrol nih sama kita seputar sustainable, fashionable, and affordable. Ya, yang jika dijabarkan satu persatu, itu sustainable artinya berkelanjutan, fashionable itu modis, dan affordable itu terjangkau. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai makna dari sustainable, fashionable, and affordable akan dijelaskan oleh Ibu Jenny. Namun sebelumnya ada video persembahan dulu ya Bu ya? Iya. Oke. Ini video pengantar dulu supaya ada bayangan yang lebih jelas lah. Ini saya langsung share screen gitu ya Mbak? Maaf Bu, bagaimana Bu? Langsung saya share screen untuk play videonya. Iya Bu, langsung saja. Oke. Bentar ya. Oke Bu. Udah kelihatan belum videonya? Sebentar Bu. Tunggu. Kayaknya belum. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Oke Bu. Ada di mana ini? Kenapa ada suaranya di saya? Oke. Di sini ternyata. Jadi saya share screen dulu, present a window, terus yang manakah ini? Kalau dari Mbak Ika apakah bisa share? Karena saya nggak ketemu window-nya. Oke, jadi kita backup aja ya Bu? Iya, dari Mbak Ika aja deh. Oke. Bu Lili bisa dibantu ya Bu? Oke Bu. Busana yang sustainable. Sebenarnya. Sudah. Videonya udah jalan. Namun tetap fashionable dan affordable. Itulah 3 hal yang ditekadkan Kaya bagi para konsumennya. Kaya didirikan di tahun 2015 oleh kami berdua. Awalnya sebagai brand batik untuk anak-anak. 3 tahun kemudian, setelah kami menyadari kerusakan yang timbul oleh industri fashion, Kaya berkomitmen untuk mengusung kelestarian alam dan etika dalam bisnisnya. Kaya kemudian mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan beberapa artisan atau pengrajin kain tradisional Indonesia yang menggunakan pewarna alami. Pewarna alami ini umumnya diambil dari tumbuhan
zero waste cutting. Artinya, seluruh luasan kain terpakai menjadi bagian dari baju. Tidak ada kain perca yang tersisa dan terbuang. Mengapa zero waste cutting ini penting? Karena pola baju konvensional menyisakan 15-30% kain sebagai perca yang hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, menumpuk dan membebani bumi sampai ratusan tahun. Selain didesain agar bisa mencapai zero textile waste dalam produksinya, produk Kaya juga didesain agar tidak lekang oleh waktu, bisa dipakai untuk berbagai kesempatan, bahkan bisa dipakai menjadi berbagai model. Misalnya, blus menjadi outer atau dress menjadi rok bawahan. Berbagai usaha yang Kaya lakukan sebagai produsen agar menghasilkan produk yang bertanggung jawab tidak akan ada artinya bila konsumen kami tidak merawat dan memakai produk Kaya dengan optimal. Karena itu, Kaya juga senang berbagi dengan konsumen mengenai cara merawat, memperbaiki, sampai memodifikasi pakaian. Agar misi kami untuk menjaga tradisi dan menjaga lingkungan dapat terwujud. Ya, itu tadi teman-teman sedikit tentang Kaya, tentang brand fashion kami yang kami usahakan supaya selalu mengusung sustainability, baik itu kelestarian alam, kelayakan upah bagi para pekerja, dan juga tentunya etika terhadap konsumen kami. Mbak Ika? Oke, mohon maaf ya Bu, ini sinyal hilang Ya, nih. nggak apa-apa. Moga-moga nanti sinyal dari saya cukup stabil deh. Oke Bu. Oke teman-teman, itu tadi video perkenalan dari Heritage, Haya Heritage ya. Oke. Jadi di sini saya menangkap salah satu keunggulan dari Zero Waste Nusantara itu tidak meninggalkan sisa kain perca. Begitu ya, Bu ya? Betul, zero waste pattern, ya. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya bisa mulai untuk memaparkan materinya ya, Bu ya? Oke, kita langsung ke materi. Moga-moga kali ini saya bisa share ini. Terus gini. Oke, siap Bu. Oke, udah full screen kah? Sudah ya Bu. Kalau di monitor kayaknya belum full screen ya. Kenapa ya tidak bisa full screen? Kalau pakai cara ini, nah kayaknya lebih bisa. Oke, pakai ini aja deh. Oke. Ya, teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita tuh bisa berbusana dengan lebih ramah. Ramah apa aja? Ramah lingkungan, ramah dipandang, dan juga ramah di kantong. Makanya saya beri judul sustainable, yaitu ramah lingkungan di sini, fashionable, ramah di mata, gitu, ramah dipandang, dan juga affordable, ramah di kantong. Berbicara tentang fashion, sebenarnya saya tuh pingin bikin polling nih, karena saya yakin persepsi tiap orang tentang fashion itu berbeda-beda, dan saya pingin tahu persepsi teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa bisa buka browser, kemudian ketik alamat www.menti.com. Kalau bisa teman-teman buka di situ, terus masukin kode ini 9834156. Jadi nanti setelah buka www.menti.com, nanti teman-teman akan diminta kode. Nah, masukin aja nih, ada 7 digit.
9834156. Kalau udah masukin kode, nanti akan muncul pertanyaan, apakah yang muncul di benak Anda, dua kata yang pertama kali muncul di benak Anda kalau mendengar kata fashion. Boleh masukin satu, boleh masukin dua deh. Jadi nggak harus dua, tapi kalau punya dua ide boleh masukin dua-duanya. Udah mulai masuk nih mode atau pakaian. Terus sambil saya coba share screen juga deh. Oke. Baju, tas. Oke. Ada yang punya persepsinya itu dari produk-produk dalam fashion tuh apa aja? Baju, tas. Terus, apakah ada lagi? Saya juga mau ikut berapa tadi? 98.com 9834 15 dan 6 ya, 156. Kalau saya punya persepsi tentang fashion itu, pertama ini kekinian model baju. Glamor, kebutuhan primer. Oke, ini karena belum terlalu banyak jawaban, jadi baru satu-satu nih, setiap kata baru disebutkan satu kali. Oke, sampai sini dulu. Jadi bisa kita simpulkan sedikit bahwa fashion pertama terkait dengan baju atau pakaian, terus juga ada aksesoris lain, misalkan seperti tas, kemudian ada kekinian atau glamor gitu. Jadi ini persepsi konotasi yang positif gitu ya. Ya, saya coba share yang presentasi lagi. Kembali ke presentasi. Nah, memang fashion itu sering dilihat sebagai industri yang gemerlap. Kenapa? Karena desain pakaiannya bagus, terus dibawakan oleh model-model nih yang di sebelah kiri nih, model-model yang membuat model baju itu terlihat makin bagus lagi gitu. Kemudian nanti setelah dijual di mall yang terang, yang kinclong, tentu terus diiklankan dengan memberikan kesan yang berkelas, trendy, gitu, up to date, kekinian ya, tadi ada sebut kekinian. Nah, tapi ternyata fashion itu bukan hanya merupakan tentang pakaian haute couture yang sebelah di kiri ini, yang diperagakan di catwalk kelas dunia. Tapi fashion itu juga mencakup pakaian yang kita pakai sehari-hari, mungkin seperti gambar yang di kanan. Semua orang menggunakan pakaian, dan bahkan banyak orang yang menggunakan pakaian itu sebagai alat untuk merepresentasikan dirinya. Jadi karena semua orang perlu pakaian ini adalah sebuah industri yang besar, yang juga digandrungi oleh orang. Nah, kalau ini industri yang besar, tentu dia memiliki dampak yang besar terhadap sustainability atau kelestarian. Tadi industri yang gemerlap ya, paling tidak di permukaan terlihat gemerlap. Tapi mungkin teman-teman di grup ini, pemirsa Subi Antik, mungkin sudah cukup banyak terekspos tentang isu fast fashion yang memiliki dampak-dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun sosial gitu. Jadi walaupun di permukaannya gemerlap, tapi ternyata di belakangnya itu ada sesuatu yang kelam. Nah,
meskipun sebagian besar teman-teman saya yakin udah ngerti nih apa itu fast fashion, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kita bahas sedikit deh ya, fast fashion itu apa? Fast fashion itu adalah interpretasi atas gaya hidup yang konsumtif, di mana masyarakat dituntut untuk paling nggak masyarakat merasa dituntut untuk tampil modis setiap saat, membeli baju dengan model terbaru, lalu yang lama segera dibuang, tidak terlalu lama masa pakainya. Nah, mindset ini sebenarnya merupakan hasil propaganda dari produsen fashion itu sendiri. Kenapa? Karena kalau produsen fashion bisa membuat konsumen bergonta-ganti baju, tentu penjualannya meningkat kan. Dan yang dulunya namanya season atau musim dalam fashion itu hanya 2-4 season per tahun, sekarang dipercepat menjadi sekitar 50. Jadi itu seminggu sekali produsen fashion mengeluarkan koleksi baru sehingga orang tergiur untuk membeli yang baru. Dampaknya bagaimana? Nah, kita lihat urutannya nih ya. Di sini tren sering berganti. Kalau tren sering, karena yang tadi itu yang saya bilang supaya orang-orang terus-menerus membeli. Kemudian diproduksi secara massal, banyak. Dengan demikian tentu perlu lebih banyak sumber daya dan terjadilah eksploitasi lingkungan. Di sisi lain, kalau produsen ingin menjual dalam jumlah banyak dan dengan frekuensi yang sering, maka harga tidak boleh terlalu mahal. Kalau harga murah, maka biaya juga harus ditekan. Biaya ini terdiri dari biaya bahan baku, kainnya, benangnya, kancingnya, dan juga biaya labor atau buruh. Kalau biaya material mungkin ada batas minimumnya, di mana kalau modalnya 1.000, ya supplier nggak bisa jual kurang dari 1.000, kecuali dalam kondisi tertentu gitu. Tapi kalau buruh, karena yang mereka keluarkan adalah tenaga, dan mereka sangat butuh pekerjaan, maka ditawar seberapapun oleh produsen, mereka terpaksa menerima. Dan ini adalah celah yang sering dipakai oleh brand-brand fast fashion besar untuk menekan harga, di mana upah buruh itu ditekan dengan sangat rendah. Kalau harga barang yang sangat murah, maka tentu kualitas tidak bisa terlalu baik. Kualitas tidak baik berarti biasanya mudah rusak tuh. Nah, kalau udah mudah rusak, kemudian ada barang-barang baru yang tidak terlalu mahal sehingga customer juga mudah untuk membeli barang baru tersebut, maka barang akan lebih cepat dibuang dan ini tentunya menjadi beban bagi lingkungan. Pembahasan mengenai fast fashion ini banyaklah di sosial media, di internet, teman-teman bisa cari sendiri. Dan salah satu sumber yang menurut saya baik sekali adalah satu film dokumenter, The True Cost judulnya. Dan ini sekarang sudah ada, bisa diakses secara gratis di YouTube. Di channel YouTube-nya namanya Plot 11, Plot 11. Ini kemarin saya udah cari, ada full dokumenterinya. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk nonton video ini karena ini sangat membuka mata. Kalau dulu saya sharing tentang sustainable fashion, jujur saya akan banyak berfokus pada dampak negatif fast fashion. Mulai dari penggunaan air yang berlebihan, penggunaan pestisida di perkebunan kapas, kemudian pewarna sintetis yang nantinya menjadi polutan di sungai dan laut, kemudian juga buruh-buruh pabrik yang jauh dari sejahtera, padahal produk yang mereka hasilkan itu juga dijualnya nggak murah-murah banget gitu. Dan kemudian sampai ke brand-brand fast fashion besar yang melakukan greenwashing. Mungkin teman-teman udah tahu greenwashing itu apa, di mana produsen muncul seakan-akan mereka itu green, seakan-akan ramah lingkungan, padahal sebenarnya enggak gitu, itu hanya trik promosi mereka aja. Nah, meskipun hal-hal buruk ini tetap perlu kita ketahui dan tetap perlu kita perjuangkan supaya kondisinya berubah, tapi kondisi ini adalah hal-hal yang sulit untuk kita ubah dalam jangka pendek. Ini akan perlu waktu, akan perlu perubahan sistemik gitu.
Sehingga dalam sharing hari ini, saya akan lebih fokuskan ke hal-hal yang bisa kita lakukan secara individu. Kemudian karena kita ini sekarang lagi dihimbau untuk di rumah saja, maka hal-hal yang bisa kita lakukan dari rumah kita sendiri, bahkan dari lemari pakaian kita sendiri, itu yang akan saya fokuskan hari ini. Nah, tadi kita udah lihat tentang fast fashion dengan dampak-dampak lingkungannya, dampak sosialnya. Menanggapi hal itu, muncullah gerakan slow fashion yang tadi fast, sekarang slow. Berarti ini benar-benar kebalikannya. Kalau tadi fast fashion memborbardir konsumen agar sering-sering membeli produk, slow fashion justru ingin supaya produk yang mereka hasilkan dan nanti dibeli konsumen itu dipakai selama mungkin, sesering mungkin, tidak cepat rusak. Kalau bisa diturunkan nanti ke anaknya, ke generasi selanjutnya gitu. Nah, terus tadi fast fashion karena harus sering-sering keluarin koleksi baru, maka pasti di belakang layar nih, di bagian produksi juga pasti dikejar-kejar. Nah, kalau slow fashion banyak menggunakan teknik-teknik manual dan juga memerlukan tahapan-tahapan yang nggak boleh dilompatin tuh. Tahapan 1, kemudian kedua, ketiga, itu harus dilakukan semuanya untuk menghasilkan produk yang baik. Sehingga perlu waktu yang tidak pendek gitu. Dan memang inilah, nah judulnya kan slow, jadi memang jadwal produksi diperlambat. Kalau di Indonesia, brand-brand fast fashion lokal dan terutama yang bersifat UMKM, itu saya lihat banyak memfiturkan hal-hal ini. Mereka menggunakan pewarna alam, kemudian tadi teknik-teknik manual, kemudian desain bajunya itu everlasting, tidak lekang oleh waktu, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya sekedar mengejar tren sesaat. Terus menggunakan material-material lokal, diproduksi di lokal, dijual di lokal, sehingga jejak karbon dari transportasi itu minimal. Dan kalau di brand Kaya sendiri, seperti yang tadi sempat dibahas di awal, kami menggunakan teknik potong zero waste, di mana dari satu lembar kain, di mana kami itu biasanya menggunakan kain batik, tenun, dan wastra Nusantara lainnya, dari satu lembar kain itu seluruhnya terpakai menjadi bagian dari baju, tidak ada sisa perca. Jadi apalagi kan kain wastra ini kan cukup valuable gitu ya, lebih berharga daripada kain biasa yang diproduksi pabrikan gitu. Jadi tentu sayang kalau ada perca yang terbuang, makanya semuanya kita pakai menjadi bagian dari baju. Nah, setiap brand mungkin punya ciri khas masing-masing tadi dalam mengusung sustainability. Tapi saya rasa satu hal yang sama dari brand-brand sustainable lokal ini adalah brand tidak semata mendorong konsumen untuk membeli produk yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Oke, tadi kita udah lihat ada fast fashion, ada slow fashion. Jadi kalau kita mau memulai gaya pakaian yang sustainable, apakah kita harus mengganti seluruh koleksi pakaian kita dengan brand-brand slow fashion gitu? Oh, ternyata bukan itu caranya. Karena menurut Orsola de Castro dari Fashion Revolution, the most sustainable garment is the one already in your wardrobe. Pakaian yang paling sustainable, yang paling lestari, yang paling ramah lingkungan adalah yang sudah ada di dalam lemari kita. Justru ketika kita bisa membeli sesedikit mungkin dan memakai yang sudah ada yang kita miliki selama mungkin, busana kita menjadi sustainable. Nah, ada riset yang ingin saya share terkait dengan hal ini. Ini ada diagram di mana di bagian atas nih ada fase produksi dan di bagian bawah ada fase konsumsi. Fase produksi mulai dari penanaman kapas, misalkan penanaman tanaman yang menghasilkan serat, kemudian diubah menjadi benang, diubah menjadi kain, kemudian ada tahap pewarnaan, pemotongan, penjahitan, setrika, dan kemudian packing,
sampai distribusi dan penjualan di toko. Nah, setiap tahap-tahap ini menghasilkan limbahnya dan emisinya masing-masing. Misalkan ketika di perkebunan banyak memakai air, banyak memakai pestisida, terus nanti ketika diubah menjadi benang ada juga bahan-bahan kimia yang dipakai, kemudian juga menghabiskan energi, menghabiskan air. Ketika di packing menggunakan banyak kemasan, terus transportasi untuk ke seluruh outlet-outletnya yang mungkin merupakan brand internasional gitu. Jadi outlet-outletnya di seluruh dunia. Nah, jadi di sini ada emisinya masing-masing. Dan kemudian bagian kedua adalah konsumsi, di mana barang sudah dimiliki oleh konsumen, kemudian dipakai, dicuci dengan juga menghabiskan air dan energi sampai akhirnya dibuang. Kalau sudah tidak mau atau tidak bisa dipakai lagi. Jadi ada dua hal ya. Dibuang itu bisa karena tidak mau dipakai atau memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, tentunya bagian konsumsi ini juga punya bebannya sendiri terhadap lingkungan. Pertanyaannya, bagian mana yang memiliki dampak lebih besar terhadap lingkungan? Menurut ini Textile and Fashion Industry Training Center di Singapura, ternyata dampak lingkungan yang dihasilkan di bagian konsumen itu lebih besar. Bisa mencapai, dari sumber lain yang saya dapatkan, konsumen itu memberi dampak lingkungan 58% dari keseluruhannya. Jadi kalau dibagi 42% berbanding 58%. Kesimpulan yang saya tarik dari diagram ini sebenarnya adalah ini kabar baik. Karena kalau kita sebagai konsumen memberi beban lebih besar, maka kita memiliki kontrol yang lebih besar. Kalau kita bisa memilih produk yang tepat dan kita merawatnya dengan cara yang benar, maka dampak lingkungannya bisa kita tekan. Semoga teman-teman setuju dengan saya sampai bagian ini. Nah, sebaliknya, kalau segala usaha yang dilakukan di bagian produksi ini udah sustainable deh, pokoknya dari awal sampai akhir sudah mengikuti kaidah-kaidah sustainability. Tapi kalau konsumen tetap memperlakukan produk itu sebagai fast fashion, di mana konsumen membeli banyak padahal tidak perlu, kemudian membuang dengan cepat padahal barangnya masih layak pakai, maka misi sustainability dari produk tersebut tidak bisa dicapai, gitu. Tadi kan saya sebutkan kalau kita bisa membeli produk yang tepat dan merawatnya dengan benar, maka kita bisa menekan dampak lingkungan. Kita mulai dari merawat pakaian, karena kan tadi kita ngomongin lemari sendiri ya. Jadi benda-benda di lemari nih, bagaimana nih cara merawatnya supaya tahan lama, supaya bisa dipakai sering tapi tidak rusak. Nah, yang pertama tipsnya adalah lihat care labelnya. Teman-teman tahu ya, label kecil yang biasa ada di samping, di jahitan samping, itu terus ada kode-kodenya. Nah, ternyata setiap kode ini punya artinya sendiri. Teman-teman bisa cari di internet arti dari kode-kode ini. Dari care label ini kita akan bisa mengetahui apakah baju ini boleh cuci di mesin atau harus cuci tangan, atau malah nggak boleh cuci tangan. Terus kemudian bolehkah diperas, apakah boleh pakai deterjen, apakah boleh pakai pemutih, bolehkah dikeringkan dengan mesin pengering yang menggunakan panas, high heat, apakah boleh disetrika, kalau boleh disetrika di suhu berapa, low, sedang, atau suhu tinggi. Bolehkah di dry clean? Karena ternyata ada loh bahan yang tidak boleh di dry clean, tapi ada lagi bahan yang harus di dry clean, tidak boleh kena air. Lalu baju nih meskipun warnanya putih, ternyata tidak boleh terlalu sering diberi pemutih atau bleach, karena bleach memiliki sifat melemahkan serat kain. Kemudian setrika. Kalau buat saya pribadi sih sebagian besar baju saya itu tidak perlu disetrika, terutama pakaian dalam atau pakaian rumah itu udah nggak pernah saya setrika.
Karena selain setrika, panas dari setrika itu bisa memendekkan umur baju, apalagi pakaian dalam nih, udah pakainya di dalam gitu kan, nggak ada yang lihat. Tapi masih banyak orang yang pengennya tuh semuanya lempeng. Padahal ada bahan-bahan pakaian dalam yang tidak boleh disetrika, terutama yang dari polyester ya. Polyester itu bahan sintetis yang bukan berasal dari serat alami. Paling hanya baju kerja gitu yang saya setrika. Selain dari care label, kita juga perlu mengenali sifat dari bahan pakaian. Misalkan celana jeans. Celana jeans itu tidak boleh sering-sering dicuci karena memang dari sananya benangnya lemah. Jadi kalau sering dicuci nanti cepat bolong. Setelah dipakai, jeans itu sebaiknya hanya diangin-anginkan, atau kalau ada noda bisa dilakukan spot cleaning atau dibersihkan hanya di posisi noda tersebut saja. Nah, dengan karakter jeans yang juga relatif kaku, menurut saya juga tidak perlu disetrika karena begitu dipakai nanti dia lurus sendiri. Jenis bahan lain yang ingin saya beri highlight di sini adalah pakaian dari kain yang berpewarna alami, baik itu batik, tenun maupun kain-kain lainnya yang pewarnaannya dengan menggunakan bahan alami seperti tanaman atau mineral alam. Nah, sebaiknya baju yang menggunakan pewarna alami ini tidak dicuci, hanya dicuci dengan menggunakan pembersih alami, misalkan buah lerak. Teman-teman udah tahu dong ya di sini buah lerak itu bisa dipakai sebagai pengganti sabun, sebagai pengganti deterjen. Nah, itu pun kalau sangat perlu dicuci. Misalkan nih kita pakai scarf yang ditaruh di luar baju, jadi tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita. Mungkin scarf ini sekali dipakai tidak perlu langsung dicuci, bisa diangin-anginkan saja. Lalu bahan-bahan pewarna alam ini juga sebaiknya 2-4 minggu sekali dikeluarkan dari lemari, diangin-anginkan supaya tidak lembab. Ada beberapa tips lain untuk merawat wastra atau tekstil tradisional yang saya taruh di blog. Blog ini bisa diakses dari website kami www.kayaheritage.com disambung. Nanti di situ ada menu blog bisa diklik, nanti ada artikel yang membahas tentang cara merawat kain-kain tradisional. Tuh teman-teman bisa akses di situ. Ini tulisan ini berdasarkan obrolan waktu itu kami diundang oleh WWF World Wildlife Fund untuk ngobrol dengan beberapa produsen wastra lain tentang cara merawat wastra. Nah, gimana kalau kita perlu sesuatu yang baru? Kita memang perlu untuk acquire atau mendapatkan barang baru dari luar rumah, dari luar lemari kita. Yang pasti pertama-tama saya himbau untuk kita pastikan dulu produk tersebut memang perlu untuk dibeli, benar-benar perlu. Dan kita tahu bahwa barang ini akan bisa kita pakai berkali-kali, bukan hanya satu kali pakai saja. Lalu, dan kita belum punya barang lain yang punya fungsi yang mirip atau sama justru. Jangan-jangan kita sebenarnya udah punya barang yang bisa mengakomodasi fungsi itu, tapi mungkin beda motif atau beda warna, terus kita jadi pengen beli lagi. Kalau itu seperti itu, mungkin kita bisa pikir-pikir lagi apakah memang kita perlu beli yang baru. Terus kita juga bisa nih, nah ini kan tadi di paling dasar nih, bisa kita lihat use what you have. Itu yang tadi hal-hal yang saya ungkapkan bahwa kita bisa pakai yang sudah ada meskipun tidak sama persis dengan yang kita inginkan, tapi fungsinya ternyata sama. Yang level kedua, kalau tidak ada, tidak bisa melakukan yang pertama, we can borrow, kita bisa meminjam. Kita tanya saudara, teman, punya nggak barang yang kita pinjam? Atau jangan-jangan bisa dilungsurkan, bisa dikasih ke kita, kan lumayan kita dapat gratisan gitu. Nah, terus kita bisa bertukar dengan teman atau saudara, kemudian kita bisa beli second, thrift.
beli second. Nah, kalau udah nggak bisa, ini kan porsinya paling besar ya, paling lebar. Kalau hal-hal ini udah nggak bisa kita lakukan, baru opsi terakhir adalah membeli. Gimana kalau kita tetap harus membeli? Seperti kalau kita di supermarket atau di toko beli makanan, kita kan pasti memeriksa ya ingredients-nya apa, bahan bakunya apa, kemudian nutrisinya bagaimana. Apalagi nih teman-teman audiens Subi Antik pasti sudah sangat conscious, sudah sangat sadar akan kesehatan, akan bahwa kalau kita masukin sesuatu ke badan kita itu ya yang layak gitu ya, jangan yang terlalu banyak pemrosesan dan lain-lain. Dan juga biasa kita perhatikan tanggal kadaluarsanya, sama seperti baju. Kalau kita perlu membeli baju baru, kita juga perlu cek dulu bahannya apa, kainnya apakah natural atau sintetis, apakah kain organik atau non organik. Untuk sebagian besar produk fashion, menurut saya sih lebih baik bahan natural, tapi kadang bisa jadi lebih baik bahan sintetis. Misalkan nih sepatu itu kan dipakai di bawah ya, apalagi di Indonesia ini banyak debu. Jakarta deh, kalau nggak seluruh Indonesia, tapi kalau Jakarta yang saya alami sih banyak debu. Nah, jadi kalau bahan sepatunya itu katun misalkan, wah bersihinnya kan lumayan. Jadi di sini mungkin akan lebih baik kain polyester untuk kain sepatu itu. Jadi tergantung fungsinya apa, kita bisa pilih bahan yang lebih sesuai untuk fungsi itu. Kemudian perhatikan jahitannya, apakah rapi, apakah kuat. Perhatikan desainnya, apakah bisa dipakai sampai waktu yang lama. Dan kemudian care labelnya. Kalau di care label itu ternyata harus di dry clean. Nah, kita bisa pikir-pikir, apakah saya bersedia setiap kali mengirim ini ke dry clean gitu. Kalau ternyata cara perawatannya itu tidak sesuai dengan kesanggupan kita, mungkin benda itu bukan benda yang cocok buat kita. Kemudian lebih dalam lagi kita bisa gali, ini dibuat di mana? Tentunya kita usahakan produk lokal. Dan oleh siapa? Kemudian modal bisnis dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu mengusung sustainability, dan kemudian apakah perusahaan itu memiliki kontribusi terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Misalkan apakah perusahaan itu memiliki program pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, apakah brand-brand yang sustainable selalu lebih mahal? Karena ini sering ditanyakan pada saya. Tapi sustainable itu mahal, Mbak Jenny. Kalau fast fashion kan lebih murah. Nah, ternyata saya berani jamin bahwa harga dari para produsen lokal yang sustainable tidak lebih mahal dari brand fast fashion yang ada di mall. Bahkan banyak yang lebih terjangkau. Padahal kualitas produknya lebih baik, jahitan lebih rapi, tahan lebih lama. Memang ada tentunya produk yang lebih mahal, tapi biasanya karena proses pembuatannya lebih panjang, lebih sulit, juga pekerjanya dibayar dengan layak. Jadi harga yang kita bayarkan itu bukan sebagian besar lari ke pemilik brand, tapi terbagi-bagi gitu. Memang bahannya mahal, memang harus membayar pekerja dengan layak. Kemudian mungkin dia punya program CSR yang besar gitu, jadi harus membiayai kontribusi dia terhadap CSR tersebut. Nah, jadi struktur biayanya tuh beda dengan fast fashion, di mana sebagian besar dari harga yang kita bayarkan itu larinya ke brand owner dan retailer. Terus kan kalau UMKM itu biasanya kan jualnya langsung ya, misalkan melalui Instagram, terus kita bisa langsung order ke produsennya. Nah, jadi kan di situ memotong, tidak ada retailer atau pihak ketiga yang harus diberikan komisi gitu. Nah, lagi pula nih, kalau kita sudah melakukan yang tadi, merawat pakaian, kemudian berpikir ulang berkali-kali sebelum membeli sesuatu yang baru, sehingga kita tidak sering-sering beli barang baru, ya nggak apa-apa dah ya,
nabung dulu dikit untuk mendapatkan suatu produk yang lebih berharga. Jadi kita utamakan kualitas daripada kuantitas. Tadi kita udah bahas tentang cara merawat dan cara membeli. Sekarang kita lihat back end-nya nih, pintu paling belakangnya nih. Gimana kalau pakaian itu benar-benar udah tidak bisa kita pakai atau mungkin tidak mau kita pakai. Nah, teman-teman tolong hindari untuk membuang begitu saja. Pakaian itu biasanya tidak lagi diminati atau mungkin tidak lagi spark joy karena beberapa alasan yang saya perhatikan nih. Salah satu yang sering saya dengar adalah modelnya nggak cocok. Mungkin dulu pas beli impulse buying gitu ya, mungkin. Atau dulunya cocok tapi sekarang udah tidak trendy lagi gitu. Nah, baju-baju yang masuk kategori udah nggak cocok ini bisa kita modifikasi supaya modelnya bisa menjadi lebih cocok dengan selera dan kebutuhan kita. Saya terakhir belakangan ini, baru-baru ini memodifikasi sebuah celana nih, hair pants atau bisa dibilang celana Aladin gitu ya. Ini hibahan dari teman saya, jadi saya dikasih. Terus ya susah juga sih pakai model celana gini, memang sekarang udah nggak tren lagi gitu. Saya pikir-pikir ini diapain ya, wah kayaknya jadi dress lucu juga nih. Jadi saya potong nih bagian yang di bawah lutut nih, mansetnya saya potong, lepas dulu. Terus bagian lengkungan di selangkangan ini saya pisahkan antara depan dan belakang. Cukup dengan saya gunting aja. Saya nggak bikin kelimaan baru, cuma saya gunting doang. Karena ini bahannya kaos, jadi bahannya tuh nggak lepas gitu di tepi guntingannya nggak lepas. Kemudian saya kasih tali bahu, jadilah dress. Dress ini sebenarnya bisa juga kalau mau dipakai untuk pesta, untuk pergi-pergi, tapi karena sekarang kita lagi di rumah aja, jadi ini saya pakai jadi kayak daster gitu di rumah. Nah, ini salah satu contoh cara upcycling atau cara memodifikasi baju. Kemudian kalau baju udah kekecilan atau kebesaran, itu kita bisa minta tolong tukang permak untuk perbaiki baju itu, untuk mengecilkan atau membesarkan. Kalau ada baju yang rusak, misalkan kancingnya lepas, atau kelimannya lepas, atau ada lubang, itu kita bisa perbaiki dengan jahitan tangan loh, dan nggak perlu skill menjahit yang advance sebenarnya. Apalagi sekarang di internet, di Instagram, di YouTube itu udah banyak tutorial tentang cara memperbaiki yang simple-simple seperti ini. Jadi kita bisa memperbaiki sendiri. Termasuk salah satunya di YouTube-nya Kaya Heritage. Jadi kalau search di YouTube langsung search saja Kaya spasi Heritage. Nah, ada beberapa tips-tips memperbaiki, misalkan jahit kancing, terus kalau masker kain talinya lepas, itu cara perbaikinya gimana. Terus juga cara bikin tas dari celana jeans bekas. Gitu. Kalau hal-hal tadi, perbaikan tadi udah tidak bisa dilakukan, ya mungkin bisa jadi pel gitu ya, baju yang udah jelek mungkin bisa jadi kain pel, kain lap, atau jadi keset. Dan dengan melakukan hal-hal ini kita repair, kita upcycle, kita bahkan dengan melakukan downcycle menjadi keset pun, kita itu sudah memperpanjang usia pakai baju-baju kita. Itu teman-teman beberapa gagasan saya tentang cara membangun koleksi pakaian yang pertama sustainable karena berasal dari lemari kita sendiri, yang kedua fashionable karena sesuai dengan style dan kebutuhan kita, dan juga affordable karena kita tidak perlu sering membeli produk baru. Terima kasih. Kali ini jadi mungkin teman-teman untuk yang malam hari ini bergabung ini suatu ilmu yang luar biasa karena fashion ini menjadi perbincangan hangat kita baik dari segala umur untuk membicarakan fashion sendiri. Gitu ya Bu ya? Iya, semua umur tentunya, dari sejak kita lahir ya. Iya. Oke,
Ibu, tadi kan bicara tentang fashion ya. Fashion itu kan ternyata bukan hanya tentang baju ya Bu ya, tetapi juga meliputi pakaian, tas, dan juga kekinian seperti itu ya. Iya, bisa sepatu, bisa mungkin perhiasan, anting-anting dan sebagainya. Oke Ibu. Kalau tanggapan Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai fashion anak muda zaman sekarang Bu? Sekarang kan bunyinya kan udah kekinian gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Saya rasa sih sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan mengikuti mode itu, nggak apa-apa juga gitu. Cuma memang sistem fashion, sistem di industri fashion ini sudah banyak dipengaruhi oleh yang tadi saya bilang itu produsennya sendiri, di mana produsen itu mendorong customer untuk terus-menerus membeli berganti-ganti gitu. Nah, menurut saya sih ada mode yang bertahan cukup lama gitu, bisa sampai 5 tahun. Tapi ada mode yang kayak cuma sebulan habis itu udah enggak lagi. Nah, kalau kita ngikutinnya mode yang masih cukup bertahan lama, it's okay. Dan kemudian kalau kita apalagi kalau misalkan nih kita bisa mengubah barang yang udah ada di lemari kita yang sebenarnya udah nggak trendy lagi, tapi bisa kita modif menjadi trendy lagi. Nah itu kan nggak apa-apa, mengikuti mode itu nggak apa-apa. Cuma caranya mungkin perlu kita bikin menjadi lebih sustainable. Oke. Ibu, ini ada pertanyaan ya Bu ya? Ya. Ya sebentar saya buka dulu. Oke. Halo Bu Jenny, Mas. Ya. Oke. Jadi ini dari Ibu Lili. Bu Jenny, untuk pakaian yang warnanya sudah memudar, apakah ada tips supaya masih bagus dipakai, Bu? Memudar. Pertama, untuk pakaian yang sudah pudar, kalau memang mau dicelup lagi, bisa sih diwarnain lagi gitu. Atau dimodifikasi dengan cara lain, misalkan ditempel-tempel, dibikin patchwork gitu, disulam. Jadi memang dikasih aksen baru gitu, sehingga baju ini terlihat seru lagi gitu. Meskipun mungkin backgroundnya udah pudar, udah bule, tapi dengan adanya aksen-aksen baru itu jadi seperti barang baru lagi, bisa begitu. Terus juga bisa sekarang ada teknik sashiko. Sashiko itu sebenarnya jahit jelujur, jadi cuma naik turun masuk sambil maju begitu, dan sengaja diperlihatkan. Itu juga bisa menjadi aksen baru. Teman-teman bisa browsing nanti sashiko itu seperti apa sih, itu cukup menarik. Terus yang kedua sih saya pikir ke depannya ya, supaya baju-baju lain itu tidak mudah pudar, ya dirawat tadi, misalkan kalau ngejemur jangan kena matahari langsung, atau kemudian mungkin ada faktor deterjen. Nah, mungkin kita bisa beralih ke bahan cuci yang lebih ramah lingkungan seperti lerak atau sabun-sabunnya Subi Antik gitu kan, sabunnya Bu Lili. Jadi itu ya dua hal. Jadi yang sudah keburu bule bisa diakalin, yang belum bule kita jaga supaya bisa lebih tahan lama warnanya gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu. Oke, ini selanjutnya Bu dari akun Lovely Dream. Ya. Oke, thrift sekarang lagi hits. Awalnya tujuannya agar sustainable, tapi di Indonesia sendiri malah banyak baju bekas dari luar. Ini menurut Mbak Jenny masih sesuatu yang sustainable atau enggak, Mbak? Iya, betul. Thrifting ini memang bisa memiliki dua sisi gitu ya. Saya sendiri, kalau saya lagi membutuhkan sesuatu, saya akan cari second. Tapi bukan berarti kemudian kita bebas membeli barang-barang baru karena kita punya pikiran nanti kan bisa dijual second gitu. Kalau cara pikirnya seperti itu ya sama aja, maka
itu masih menjadi fast fashion karena kita memasukkan terlalu banyak barang ke dalam lemari kita dan kemudian melepaskan dengan terlalu cepat, sama aja itu fast fashion. Jadi tergantung mindsetnya juga nih pertama. Nah kemudian kedua tentang baju bekas dari luar. Sebenarnya ini udah berpuluh-puluh tahun. Saya sendiri juga dulunya nggak tahu, baru belakangan ini aja terekspos dengan info ini bahwa di pasar-pasar tuh banyak baju-baju bekas dari luar negeri yang memang diimpor, dijual di sini dengan harga murah sehingga branded, misalkan brand-brand olahraga yang terkenal, jadi baju gitu, baju tapi dari brand olahraga. Nah itu banyak banget tuh. Menurut saya sih nggak sustainable ya kalau kayak gitu, karena kan seperti yang tadi saya bilang itu berarti orang-orang yang di luar sana yang menjual barangnya menjadi barang second, itu kan berarti masih tidak menerapkan conscious fashion gitu ya. Mereka masih menerapkan gaya hidup fast fashion. Yang kedua ada isu transportasinya juga. Dan yang ketiga mungkin kayak harga diri gitu ya. Ini politis sih, dimana masa kita sebagai bangsa Indonesia gitu hanya dapat limpahannya, dan ini kan sebenarnya merupakan limbah gitu, limbah tekstil gitu. Beda kalau kita punya teman di luar negeri terus secara baik-baik gitu kita menerima barang lungsuran dari dia gitu. Tapi kalau ini udah limbah terus dilempar, sama seperti ketika Indonesia menerima berkontainer-kontainer limbah plastik dari luar negeri. Menurut saya itu 11-12 gitu, Mbak Lovely Dream, semoga bisa menjawab. Oke. Nah, Ibu, tadi kan sudah berbincang-bincang nih mengenai perawatan baju-baju kayak gitu, kayak semisal kayak jeans tadi kan tidak boleh terlalu sering dicuci kayak gitu ya Bu ya? Iya. Okay. Iya. Ada beberapa jenis baju yang tidak bisa dicuci. Oke. Dan sebagainya ya Bu. Nah ini kalau untuk pakaian biasa, kayak pakaian untuk sehari-hari, contohnya kayak mungkin kaos atau mungkin seperti daster yang mungkin sekarang sedang enak sekali dipakai ya Bu. Oke. Itu tetap perawatan bajunya itu penting atau tidak Bu? Oh ya, tentu tetap penting ya, apalagi kan enak nih dipakainya, jadi harus tahan lama dong supaya kita tidak kehilangan benda yang enak dipakai ini gitu. Ntar kalau barang ini rusak kita nggak punya lagi kan. Tapi memang tentu perawatannya beda dengan baju-baju yang lebih jarang dipakai ya. Kalau ini mungkin memang harus sekali dipakai terus dicuci karena kita udah keringetan misalkan di rumah atau habis berkebun, habis masak. Kan sekarang sejak stay at home kan banyak yang senang masak, banyak yang senang berkebun. Semoga sih habis ini banyak yang senang menjahit juga ya di rumah. Senang buka lemari, cek-cek mana yang rusak-rusak dikit, nah terus kita perbaiki gitu. Apa tadi? Oh, gimana cara perawatannya? Ya seperti yang tadi ke Bu Lili ya, jemurnya jangan di bawah matahari langsung, misalkan untuk memperlama lah gitu. Terus mungkin karena udah sering dipakai jadinya ada bolong-bolong dikit ya, itu kita bisa perbaiki gitu, Mbak Ika. Ya. Lalu mengenai itu Bu, sisa kain perca. Nah, selama ini kan sisa kain perca kan bisa diolah kembali ya Bu, maksudnya kayak bisa digunakan kembali. Lalu dampak negatifnya jika ada sisa kain perca itu apa sih Bu? Oh begini, dengan metode potong atau pemotongan kain konvensional, maksudnya yang biasa dilakukan, itu ada sekitar 15% sisa kain yang tertinggal sebagai potongan-potongan yang bentuknya tidak beraturan gitu, yang kemudian biasanya hanya dibuang. 15%, kesannya nggak seberapa ya, kalau kita ke mall lihat diskon 15%, wah nggak dianggap gitu ya. 40% ke atas baru wah belanja gitu. Nah tapi kalau kita hitung-hitung lagi, 15 itu berarti 1 berbanding 6.
Jadi dari 6 baju yang dijahit, ada kain sisa yang sebenarnya berpotensi menjadi 1 baju baru lain. Jadi ini 1 dari 6 baju loh yang dibuang. Dan itu ya udah numpuk aja gitu di TPA, membebani lingkungan. Ini adalah angka rata-rata. Jadi ada produsen baju yang menghasilkan perca lebih banyak, ada yang menghasilkan lebih sedikit. Kami mencoba untuk menghasilkan seminimal mungkin, di bawah 5% atau di bawah 2%. Nah, ini yang disebut dengan zero waste cutting. Jadi tidak ada sisa perca. Kalau kita lihat ada kain gitu, terus sudah digambari polanya itu seperti puzzle, saling bertaut. Jadi semuanya saling mengisi. Dari situ jadinya tidak ada sisa kain yang bentuknya aneh dan tidak bisa dipakai menjadi apa-apa gitu. Nah, ini memang dari awal perlu dipikirkan dulu kita mau bikin apa, bisa diakalin bagaimana kemiringannya, lengkungannya supaya semuanya itu saling interlocking, saling bertaut gitu. Apakah Mbak Ika online? Lili, ini oke, ini Mbak Ika masuk. Ini kan Gimana Mbak Ika? oke, mohon maaf Bu. Nggak apa-apa Mbak. Oke, Ibu sebelum acara webinar malam hari ini ditutup, boleh disampaikan pesan-pesan dulu Bu untuk kita semua. Fashion dan sebagainya. Pesan-pesan sebenarnya udah banyak tadi ya, aku takutnya. Tadi aja tuh aku udah rada sungkan gitu. Saya mohon tidak cepat-cepat dibuang. Saya menghimbau teman-teman begini-begitu. Aduh, kayaknya banyak banget ya. Kesimpulannya Bu, bisa kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa kita itu bisa membentuk suatu koleksi pakaian yang sustainable dari rumah kita sendiri, dari lemari pakaian kita sendiri. Bahwa yang namanya sustainable itu sama seperti ketika kita mulai berzero waste, mungkin udah lebih banyak dibahas ya di antara teman-teman ini. Kalau kita mau berzero waste, apakah kita harus beli sedotan, harus beli grocery bag, harus beli apalah semua yang menjadi gadget dari kehidupan zero waste? Enggak gitu. Semua sebagian besar itu bisa kita gunakan yang sudah ada di rumah kita sendiri. Itu kali ya. Oke, jadi teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20.17, karena tadi kan kita sudah mengalami keterlambatan masuk, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan pada malam hari ini, bisa dilanjut besok di telebinar jam 10 sampai jam 11 siang ya Bu Jenny ya. Oke, jadi buat teman-teman juga jangan lupa untuk minggu depan kita akan membahas tentang berbagi ilmu di sosial media sebagai strategi marketing. Jadi ini pasti akan berguna banget dan bermanfaat banget buat teman-teman yang mempunyai bisnis online. Oke, jadi untuk malam hari ini ngobrol-ngobrolnya cukup sekian. Kita akan lanjut besok di telebinar jam 10 sampai jam 11. Oke. Terima kasih Ibu Jenny. Sama-sama Mbak Ika, thank you Mbak Lili atas kesempatannya. Sampai ketemu besok di Telegram. Oke. Terima kasih juga kepada Ibu Lili yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, selamat malam Ibu Jenny. Bye. Oke, selamat malam semuanya. Malam, terima kasih.